Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam ini kita diberi hidayah oleh Allah, diberi inayah oleh Allah, sehingga kita dipermudah untuk menghadiri majlis yang penuh barakah ini. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, datangnya kita ke majelis ini adalah suatu pertanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Datangnya kita di majelis ini, duduknya kita di majelis ini adalah tanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Karena Rasulullah cinta kepada kita, ditarik hati kita sehingga hadir di majelis ini dan membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena ada seorang ulama berkata, siapa orang yang tidak suka bersolawat kepada Nabi, siapa orang yang tidak suka membaca maulid Nabi, artinya Nabi tidak suka kepada dirinya. Ini peringatan bagi golongan orang-orang yang gak suka maulid, orang-orang yang gak suka sholawat. Ini bukan pertanda baik bagi kalian. Ini justru pertanda buruk bahwa Nabi tidak cinta kepada kalian, sehingga kalian dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kita yang sholawat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, baca sholawat kepada Nabi, baca maulid Nabi, nyebut nama Nabi, inilah tanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, namun tidak lengkap rasanya jika kita cinta kepada Nabi namun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para aulia, para wali, isi doa mereka selalu, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, perlihatkanlah kepada kami wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, walaupun sekali saja ya Allah dalam hidup kami, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Karena orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang pernah memanjang kepada wajah Nabi Muhammad. Kaifa la yuflih man ra'a wajha muflih. Bagaimana tidak bahagia kita melihat wajah yang penuh dengan kebahagiaan itu. Kita memandang wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah memandang wajah Allah. Kalau kita pernah memandang wajah Nabi Muhammad, nur Allah yang ada pada Nabi Muhammad merasuk kepada diri kita. Makanya orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling istimewa. Namun bagaimana cara kita supaya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun lewat mimpi? Kalau nggak bisa ketemu langsung dengan Nabi, kita lewat mimpi saja kita sudah senang. Kita sudah bahagia. Namun bagaimana caranya supaya kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad dalam tidur kita? Banyak orang tanya, Beb, saya ini sering baca sholawat,
Tapi kenapa saya nggak pernah bermimpi Nabi Muhammad? Saya ini sering baca maulid, kenapa nggak pernah melihat wajah Nabi Muhammad? Saya ini suka baca Dalailul Khairat, tapi kenapa saya nggak pernah bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad? Jawabannya karena 3 hal. Kita baca sholawat, kita baca maulid, tapi nggak pernah lihat Nabi Muhammad karena 3 hal. Yang pertama, kita mengaku cinta Nabi Muhammad, tapi kita tidak mencintai keluarga dan sahabatnya. Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaih. Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Tapi sama habaib gak menghormati. Tapi gak ngerti siapa itu habaib. Tapi gak ngerti siapa itu ahlul bait. Siapa itu keluarga Nabi. Siapa itu keturunan Nabi, gak tahu. Pantes gak bisa mimpi Nabi Muhammad. Kenapa? Gak kenal keluarganya. Gak cinta dengan keluarganya. Padahal dalam sholat 5 waktu, umat Islam sedunia, madhab apapun itu, sholat 5 waktu wajib menyebut keluarga dan keturunan Nabi Muhammad. Kata Imam Syafi'i, cukup kemuliaan bagi kalian wahai keluarga Nabi, karena siapa orang yang tidak menyebut nama ahlul bait dalam sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Sampai lek baca sholat Allahumma sholli ala Muhammad, gak betul. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika turun ayat sesungguhnya Allah, para malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam kepada Nabi. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami solawat kepadamu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kalau kalian baca solawat, kata Nabi di kitab Sahihul Bukhari, katakanlah, ya Allah, berikanlah solawat kepada Nabi Muhammad, begitu juga istri-istrinya, dan begitu juga para keturunannya. Solawat, setiap sholat 5 waktu wajib nyebut ahlul bait dan dzurriyyah, keluarga Nabi. Maka jelas orang yang gak cinta dengan keluarga Nabi, dengan keturunan Nabi, pasti tidak akan bisa bermimpi melihat wajah Nabi. Begitu juga orang yang cinta kepada Nabi tapi tidak suka dengan sahabat Nabi. Ngaku cinta Nabi, cinta ahlul bait, tapi menghina sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tapi menghina sahabat Umar bin Khattab, tapi menghina sahabat Utsman bin Affan, menghina sahabat Ali bin Abi Thalib, menghina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dihina. Maka orang ini pasti dibenci oleh Nabi Muhammad. Sekarang sedang beredar paham-paham sesat, ajaran-ajaran sesat, khususnya di Bangil ini ajaran Syiah, yang kerjanya menghina para sahabat Nabi, menghina istri Nabi. Di Bangil ini sekarang. Ini
adalah musuh-musuh Nabi Muhammad. Makanya sikap kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib membasmi ajaran-ajaran sesat tersebut, termasuk ajaran Syiah yang menghina sahabat Nabi. Tapi aneh zaman saiki rek, ngomong Syiah ono sing gak setuju. Padahal ini mungkar. Istri nabinya dihina, sahabat nabinya dihina, kok diam? Lek ibuke dhewe diilokno, bojone diilokno, gak trimo, ngamuk, ngetokno celurit. Ini ibu kalian, Aisyah radhiyallahu anha, sahabat nabimu dihina, diam, berarti tidak ada iman dalam hati kita. Makanya tadi waktu di pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja, saya menghimbau kepada hadirin semua, harap semua berjuang, berkorban untuk Rasulullah. Yang punya harta, keluarkan hartanya untuk membasmi aliran sesat tersebut. Yang punya tenaga, keluarkan tenagamu untuk membasmi ajaran Syiah tersebut. Termasuk yang punya jabatan, gunakan jabatanmu itu untuk membela Nabi Muhammad. Kalau engkau benar-benar beriman, kalau engkau tidak beriman, jangan dibela Nabi Muhammad. Ini penting pertama, kalau ingin mimpi Rasulullah, cintai Ahlul Bait, keluarganya, dan cintai para sahabat Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau kita ingin bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad, cara yang kedua adalah kita ikuti gaya hidup Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya kepada hadirin hadirat, Nabi Muhammad itu rumahnya seperti istana atau tidak? Nabi Muhammad wafat meninggalkan emas, perak, uang banyak atau tidak? Nabi Muhammad setiap hari urusannya cari harta atau tahta, tidak? Gaya hidup Nabi Muhammad adalah qanaah. Sekarang banyak orang terkena virus hubbud dunya, cinta kepada dunia. Lek kena kanker bingung, HIV bingung, gembor-gembor di sana, pakai kondom, pakai ini, dasmu apa pakai kondom? Kate dadekno Amerika lah ngene iki. Yang dipromosikan kondom, salah. Berarti itu membolehkan perzinaan. Naudzubillah min dzalik, di berita di TV, Menteri Kesehatan mengumumkan harap toko-toko, apotek-apotek menjual dengan bebas kondom. Biyen lek yang supermarket rek, yang gene kasir iku dodol permen, ciki, kondomnya ini disingitno di jero. Yang goleki baru dikei. Saiki dijual bebas, malahan kondom ini tempatnya ditaruh di dekat permennya anak-anak. Sampai anak-anak ngomong, "Lu, Bang, iki apa? Permen apa iki?" "Wah, iki tutup permen iki." Ngawur ae kon, tutup permen karet. Wah, sama permen karet dah. Saking bebasnya. Malahan dalam satu riwayat, kalau malam tahun baru cari kondom gak ada.